Si paling perdana. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan perdana mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa 19 November 2024. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh dua gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 47. Kemenangan ini mengakhiri rangkaian 15 pertandingan tanpa kemenangan Indonesia atas Arab Saudi. Dengan kemenangan ini, Indonesia kini mengoleksi 6 poin di grup C dengan torehan 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 3 hasil seri. Selamat malam Indonesia, saya Jordan Gosali bersama Anda di DMP News edisi Selasa 19 November 2024. Berikut rangkuman peristiwa yang faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. RUU perampasan aset gagal masuk prolegnas prioritas tahun 2025. Kejaksaan Agung tangkap pendiri Sriwijaya Air, Henry Lee. Serta Jokowi dan FPI satu barisan dukung RK Suswono. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengadukan majalah Tempo ke Dewan Pers pada hari Senin 18 November 2024. Budi Ari yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi mempersoalkan beberapa substansi pemberitaan Tempo, termasuk sampul depan untuk laporan utamanya edisi 18 hingga 24 November 2024 yang berjudul Was-Was-Lot. Tim hukum beratas judul yang mewakili Budi Ari menilai gambar cover majalah tersebut merugikan kliennya baik secara pribadi maupun sebagai pejabat publik. Koordinator tim hukum berantas judul Freddy Alex Damanik mengatakan bahwa cover majalah tersebut tendensius, farming, fitnah dan inisiatif tanpa didukung data dan fakta yang memadai. Pemimpin redaksi Tempo Setri Yasa telah memberikan tanggapan terkait laporan tersebut. Ia mengaku menghormati keputusan Budi Ari mengadukan sengketa produk jurnalistik ke Dewan Pers. Setri mengatakan Tempo siap menjalani proses di Dewan Pers untuk memberikan keterangan dan menjawab semua tuduhan. RUU perampasan aset gagal masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas tahun 2025 tetapi tetap masuk dalam prolegnas 2025 hingga 2029. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa RUU perampasan aset perlu dibahas dengan hati-hati, termasuk penamaannya karena merupakan bagian dari pemberantasan korupsi. Doli menjelaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption yang berarti memulihkan aset, sehingga ia mengusulkan bahwa nama RUU tersebut diubah menjadi pemulihan atau pengelolaan aset. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025. Usulan tersebut muncul dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR dengan pemerintah dan DPD pada hari Senin 18 November 2024 siang. RUU Tax Amnesty tersebut diusulkan oleh Komisi 11 DPR yang mengenangi perihal keuangan negara. Komisi 11 secara resmi bersurat kepada Balik DPR untuk mengusulkan RUU Tax Amnesty masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Balik DPR menyepakati daftar prolegnas prioritas tahun 2025 tersebut, termasuk RUU Tax Amnesty dalam rapat lanjutannya pada malam hari. Total Balik menyepakati 38 RUU masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dan 177 RUU berserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka yang masuk prolegnas tahun 2025 hingga 2029. Kejaksaan Agung telah mengamankan Henry Lee, tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tanah niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Henry Lee merupakan pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air dan selama ini menjalani pengobatan di Singapura.
Henry Lee tiba di Gedung Buntar Kejaksaan Agung pada sekitar pukul 23:13 waktu Indonesia bagian Barat dalam keadaan tangan diborgol dan digiring oleh petugas. Berdasarkan pantauan, ia tampak mengenakan kemeja berwarna merah muda, bercelana jeans dan memakai masker. Henry Lee merupakan salah satu dari 23 tersangka yang merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Henry merupakan pihak swasta dalam kasus ini, yaitu sebagai beneficiary owner atau pemilik manfaat PT Tinindo Internusa atau BOPT TIN. Presiden ke-7 Joko Widodo dan organisasi Front Persaudaraan Islam atau FPI kini berada di satu barisan mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Jokowi sebelumnya telah mengumumkan dukungannya kepada RK di Pilkada Jakarta dalam sebuah momen pertemuan dengan RK dan para relawan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Senin 18 November 2024 malam. Jokowi mendukung RK lantaran memiliki rekam jejak sehingga bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta. Senada, DPD Front Persaudaraan Islam atau FPI DKI Jakarta juga telah resmi menyatakan dukungan bagi pasangan RK Suswono. Ketua DPP Advokat Persaudaraan Islam Aziz Yanuar telah membenarkan surat keputusan dari FPI Jakarta yang mendukung Ridho ini. Sementara DPP FPI lanjut Aziz tidak ikut campur dalam keputusan di FPI Jakarta tersebut. Calon pimpinan KPK Johannes Tanak menginginkan operasi tangkap tangan oleh KPK ditiadakan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Johannes, OTT tidak tepat karena operasi adalah sesuatu yang telah dipersiapkan dan direncanakan. Sedangkan tangkap tangan berdasarkan KUHP adalah peristiwa penindakan hukum yang pelakunya seketika langsung ditetapkan sebagai tersangka. Johannes berpendapat bahwa OTT tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHP dan seharusnya KPK menjalankan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan logika. Johannes menyampaikan bahwa jika dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK, ia akan menutup kegiatan OTT karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pernyataan Johannes tersebut disambut dengan tepuk tangan oleh orang-orang yang hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK yang digelar Komisi 3 DPR RI. Terima kasih sahabat DMP telah mendengarkan DMP News untuk edisi 36 hari lagi menuju hari Natal. Kini Anda bisa mendengarkan berita fatwa dan terkini setiap hari dalam DMP News yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat dan DMP on the Weekend yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.